Halo minasang, oke minasang, kembali lagi dengan saya. Jadi di video kali ini, Sensei ingin mengajak kalian untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas buku Irodori Shokyu 2 ya. Di sini nanti tema kita adalah Nengchu Gyoji to Mana. Nengchu Gyoji to Mana. Nengchu Gyoji itu bisa dibilang katakan atau event atau festival yang diadakan selama setahun itu ya. Terus ada mana itu manner atau ininya apa namanya tingkah laku atau sopan santun di situ ya. Mannernya seperti apa ya. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang seijin no hi wa nani o surun desu ka? Seijin no hi wa nani o surun desu ka? Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian ungkapan yang akan kita pelajari di slide ini adalah hatachi ni natta hito wo oiwai surun da yo. Nah, di sini mungkin bisa diartikan apa namanya perayaan untuk orang-orang yang sudah berumur 20 tahun. Nah, kemudian di sini nanti harapannya kalian mampu mendengarkan penjelasan mengenai acara tahunan di Jepang serta memahami apa yang harus dilakukan. Hidangan apa yang disantap atau hidangan apa yang disantap dan sebagainya. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung kita bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan pola kalimat atau pembahasan yang lebih detail lagi, di sini Sensei ingin memberikan atau membekali kalian dengan beberapa kosakata baru ya. Jadi silakan di stop dulu videonya, silakan baca dan hafalkan kosakata yang ada di layar kalian. Oke, Sensei akan berikan waktu dan silakan di stop dulu videonya dan silakan dihafalkan. Kalau sudah, baru masuk ke slide berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita juga akan belajar kosakata baru ya. Jadi silakan di-stop dulu videonya. Di sini diantaranya itu ada Oshogatsu ya. Oshogatsu itu bisa diartikan tahun baru. Terus kemudian ada Seijin no Hi ya. Seijin no Hi itu ya hari pendewasaan seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian silakan dibaca-baca juga kosakata yang lain ya. Kemudian Sensei akan memutarkan audio ya. Setelah itu, silakan dengarkan audionya dan repeat ya pengucapannya atau latih pengucapan kalian ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya putarkan audionya. 季節の行事 A、お正月、 B、成人の日、 C、ひな祭り、 D、子供の日、 E、七夕、 F、クリスマス、 季節の行事 A、お正月、 B、成人の日、 C、ひな祭り、 D、子供の日、 E、七夕、 F。クリスマス。 Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian adalah pertama-tama simaklah audio berikut, kemudian silakan pilih jawaban dari A sampai F ya. Jadi silakan dengarkan dulu audionya. Ketika dia mengatakan kalau kosakata A, berarti jawabannya adalah A. Misalkan Oshogatsu, berarti jawabannya adalah A dan seterusnya. Jadi silakan simak audionya terlebih dahulu, kemudian tentukan jawaban kalian. 1、5月5日は子供の日です。 2、 12月25日はクリスマスです。 3、 7月7日は七夕です。 4、 1月の第2月曜日は成人の日です。 5、 1月1日はお正月です。 6、 3月3日はひな祭りです。 Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan belajar pola kalimat yaitu en desu ka. Nani en desu ka. Pertama-tama mari kita perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Seijin no hi wa nani o surun desu ka? Seijin no hi wa nani o surun desu ka? Nah, di sini bisa diartikan apa yang dilakukan
orang-orang pada saat hari kedewasaan. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa pola ini digunakan untuk meminta penjelasan secara rinci kepada lawan bicara mengenai suatu situasi atau alasan yang tidak begitu dipahami oleh pembicara. Kemudian, contoh kalimat di atas, pembicara baru pertama kali mendengar tentang hari kedewasaan, sehingga dia mengajukan pertanyaan karena tidak mengetahui sama sekali mengenai hari tersebut. Nah, kemudian perlu kalian pahami juga cara pembentukan atau cara membuat sebuah kalimat dengan pola endeska. Endeska ini ya, pertama-tama kita harus mempersiapkan kalimat bentuk biasa dulu ya. Kalimat yang bentuk biasa seperti misalkan bentuk kamus, bentuk ta, ya, dan seterusnya. Kemudian tinggal tambahkan endeska di belakangnya. Endeska, misalkan nani o suru, ya, nani o suru plus endeska, maka dia akan menjadi nani o surun desu ka? Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya mari kita perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Seijin shiki no kimono takasou desu ne. Jibun de kaun desu ka? Ya, di sini bisa diartikan tampaknya kimono yang akan digunakan pada upacara kedewasaan itu mahal ya. Apakah kita belinya sendiri atau apakah kamu beli sendiri? Bisa diartikan seperti itu juga. Jadi si B menjawab, so desu ne. Kau hito mo imasu kedo, rentaru mo dekimasu. Jadi, so desu ne. Kau hito mo imasu kedo, rentaru mo dekimasu. Jadi, ya, ada orang-orang yang membelinya sendiri, tetapi ada juga tempat penyewaan. Jadi bisa menyewa lah rentaru itu ya. Jadi bisa diartikan seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut, kemudian acara apakah yang mereka tanyakan. Jadi silakan pilih jawaban dari A sampai F ya. Jadi silakan perhatikan gambar yang ada di bawahnya dan silakan pilih jawaban kalian dari gambar di bawah ini. Jadi ada pilihan dari A sampai F ya. Jadi pertama-tama silakan simak terlebih dahulu audio berikut. 1、これ、何ですか？七夕の飾りですよ。七夕ですか？7月7日は七夕って言って、こうして笹の葉に飾りをつけて飾るんです。へえ、あと、この紙、短冊って言うんですけど、これに願い事を書いて、この笹につけるんです。パイさんも書きますか？はい。じゃあ、私は、日本語がもっと上手になりたいと書きます。2、皆さんもどうぞ。わあ、すごい。いただきます。これは何の料理ですか？ちらし寿司ですよ。今日はひな祭りだから家で作ってきたんです。ああ、ひな祭り知っています。人形を飾るんですよね。このお寿司はひな祭りに食べるんですか？そう。あと、ひな祭りには甘酒を飲んだりもしますよ。甘酒もありますけど、飲みますか？甘酒ってお酒ですよね。甘酒はお酒じゃなくてお米から作った飲み物です。この甘酒はアルコールは入ってないから大丈夫ですよ。そうなんですか。じゃあ、いただきます。3、昨日、駅前に着物を着た若い人がたくさんいたんですけど、何かお祭りですか？ああ、昨日は成人の日だったから、成人の日？ 20歳になった人をお祝いするんだよ。へえ、何をするんですか？市のホールで成人式があって、市長さんの話を聞いたり。それだけなんですか？うん。でも、まあ、みんなおしゃれをして、特に女性は着物を着て写真を撮ったり、あと、小学校や中学校の友達と久しぶりに会ったりして盛り上がるんだよ。そうなんですか。4、日本ではクリスマスには何をしますか？そうだな。フライドチキンを食べたり。フライドチキンですか？うん。あと、
恋人がいる人は恋人とデートしたりとか、街のイルミネーションが綺麗だしね。へえ。私の国では必ず家族と一緒に過ごしますけど。日本ではそういうのはないな。子供が小さい時は一緒にケーキを食べたりしたけど、今はあまり。そうなんですか。Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah pertama-tama silakan dibaca-baca terlebih dahulu kosakata yang ada di dalam kotak ini ya. Di sini ada shikide atau shicho no hanashi o kiku ya. Jadi silakan baca dulu kosakata yang ada di dalam sini. Kemudian sensei akan memutarkan sebuah audio. Kemudian tugas kalian selanjutnya adalah apa saja yang mereka lakukan. Jadi silakan nanti dicari ya apa saja yang mereka lakukan. Kemudian silakan pilih jawaban dari kosakata A sampai K yang ada di dalam kotak ini ya. Jadi pertama-tama mari kita simak audionya. 1、これ、何ですか？七夕の飾りですよ。七夕ですか？7月7日は七夕って言って、こうして笹の葉に飾りをつけて飾るんです。へえ、あと、この紙、短冊って言うんですけど、これに願い事を書いて、この笹につけるんです。パイさんも書きますか？はい。じゃあ、私は、日本語がもっと上手になりたいと書きます。2、皆さんもどうぞ。わあ、すごい。いただきます。これは何の料理ですか？ちらし寿司ですよ。今日はひな祭りだから家で作ってきたんです。ああ、ひな祭り知っています。人形を飾るんですよね。このお寿司はひな祭りに食べるんですか？そう。あと、ひな祭りには甘酒を飲んだりもしますよ。甘酒もありますけど、飲みますか？甘酒ってお酒ですよね。甘酒はお酒じゃなくてお米から作った飲み物です。この甘酒はアルコールは入ってないから大丈夫ですよ。そうなんですか。じゃあ、いただきます。3、昨日駅前に着物を着た若い人がたくさんいたんですけど、何かお祭りですか？ああ、昨日は成人の日だったから、成人の日？ 20歳になった人をお祝いするんだよ。へえ、何をするんですか？市のホールで成人式があって、市長さんの話を聞いたり。それだけなんですか？うん。でも、まあ、みんなおしゃれをして、特に女性は着物を着て写真を撮ったり、あと、小学校や中学校の友達と久しぶりに会ったりして盛り上がるんだよ。そうなんですか。4、日本ではクリスマスには何をしますか？そうだな。フライドチキンを食べたり。フライドチキンですか？あと、恋人がいる人は恋人とデートしたりとか、街のイルミネーションが綺麗だしね。へえ。私の国では必ず家族と一緒に過ごしますけど。日本ではそういうのはないな。子供が小さい時は一緒にケーキを食べたりしたけど、今はあまり。そうなんですか。Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut,
kemudian isilah bagian yang digarisbawahi. Jadi silakan dengarkan audionya secara seksama, setelah itu silakan isi bagian yang digarisbawahi. このお寿司はひな祭りに食べるんですか？成人の日は何をするんですか？ Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar ungkapan akemashite omedetou gozaimasu. Akemashite omedetou gozaimasu. Nah, di sini bisa diartikan selamat tahun baru ya. Jadi ungkapan ini biasanya digunakan ketika tahun baru ya atau menyambut pergantian tahun. Nah, kemudian di sini nanti harapannya kalian mampu bercerita secara sederhana mengenai hal-hal yang dilakukan selama liburan. Misalnya liburan pergantian tahun, bagaimana kesannya dan sebagainya ya. Itu harapannya nanti. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk ke pola kalimat atau ke pembahasan yang lebih susah lagi, di sini Sensei ingin membekali kalian dengan kosakata baru. Jadi, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah stop videonya terlebih dahulu. Silakan dibaca-baca kosakata yang ada di sini ya. Jangan dibaca-baca saja, tetapi dihafalkan ya, teman-teman. Jadi, silakan dibaca dan dihafalkan. Setelah itu, silakan masuk ke slide berikutnya untuk membahas pola kalimat. Oke, minasan. Jadi harapan Sensei kalian sudah hafal ya kosakata yang tadi. Dan di sini atau di slide ini kita akan belajar pola kalimat shika ya. Jadi yang pertama ini rumusnya adalah n atau kata benda shika plus kalimat bentuk negatif atau diikuti dengan bentuk negatif. Nanti kita bisa ja arimasen, terus bisa juga nanti maseng, maseng desta, dan seterusnya. Intinya setelah shika ini adalah bentuk negatif. Nah, pertama-tama mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Norimono ni mitsu shika noremasen deshita. Ya. Norimono ni mitsu shika noremasen deshita. Ya, sini bisa kita lihat ya, noremasen deshita adalah bentuk negatif. Jadi telah diletakkan setelah shika ya, shika bentuk negatif. Nah, ini bisa diartikan saya hanya bisa menaiki 3 wahana permainan saja. Ya, jadi bisa diartikan hanya. Shika di sini bisa diartikan hanya ya. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa kata shika yang disambungkan dengan kata benda digunakan untuk menekankan pernyataan mengenai terbatasnya kuantitas atau suatu lingkup. Nah, kata ini digunakan bersamaan dengan kata bentuk negatif ya. Dan kemudian contoh di atas menggambarkan perasaan pembicara yang menyesal karena hanya bisa menaiki 3 wahana permainan di suatu taman rekreasi. Dan hal itu tidak sesuai dengan harapannya. Nah, kemudian kata shika ini juga sering digunakan bersamaan dengan kata bilangan untuk menyatakan kuantitas. Tetapi ada juga penggunaan sebagai berikut. Misalkan, yoru shika ikemasen. Yoru shika ikemasen, yang artinya hanya bisa pergi di malam hari. Kemudian yang berikutnya itu ada juga jose shika hairemasen. Jose shika hairemasen. Jadi, bisa diartikan hanya perempuan yang boleh masuk. Jadi ada juga beberapa penggunaan seperti contoh tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya perlu dipahami juga karena kata ini digunakan untuk menekankan suatu kondisi yang berbeda dengan kondisi normal, maka kata shika ini tidak hanya digunakan untuk menyatakan perasaan negatif, tetapi juga bisa digunakan untuk menyatakan perasaan positif seperti pada contoh kalimat yang berikut ini. Jadi, 10分しか待ちませんでした. 10分しかmachimasen deshita, yang bisa diartikan saya hanya menunggu 10 menit saja ya. Jadi saya hanya menunggu 10 menit saja. Nah, kemudian di slide ini Sensei ingin memberikan 2 contoh ya, 2 contoh dalam artian ketika kata shika ini mempunyai arti atau mengandung arti agak sedikit negatif dan ketika kata shika ini mempunyai arti agak positif atau lebih cenderung ke positif. Misalkan contoh yang pertama ketika shika ini mempunyai arti negatif adalah kyou wa saifu ni okane ga 500 yen shika arimasen. Jadi hari ini di dalam dompet saya hanya ada uang 500 yen saja. Itu agak sedikit negatif ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, ano mise itsumo konde ite jikan ga kakarimasu yo ne. Jadi restoran itu selalu penuh dan perlu menunggu lama di sana ya ketika berbelanja. Kemudian si B menjawab, demo kino wa aite ite 10分しか待ちませんでしたよ.
Nah, di sini dia mempunyai nilai plus ya. Biasanya kan dia itu penuh, jadi memerlukan waktu lama untuk menunggu. Tetapi kemarin itu dia kosong. Jadi dia cuma menunggu cuma 10 menit saja. Jadi ini bisa dikatakan mempunyai arti positif ya. Ada yokatanya di situ ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan belajar pola kalimat kata benda plus dake ya. And plus dake yang bisa diartikan hanya. Mungkin hampir sama dengan sika. Tapi nanti saya akan jelaskan sedikit perbedaan antara sika dan dake. Pertama-tama mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Kotoshi wa ichinichi dake jika ni kairimashita. Ya, kotoshi wa ichinichi dake jika ni kairimashita. Jadi tahun ini saya hanya bisa pulang sehari saja ke rumah orang tua saya. Jadi dia hanya bisa pulang sehari saja ke rumah orang tuanya. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa kata dake yang disambungkan dengan kata benda digunakan untuk menggambarkan suatu batasan. Pada contoh di atas, pembicara libur selama beberapa hari pada saat libur tahun baru, akan tetapi dia hanya pulang 1 hari saja ke rumah orang tuanya, ya, karena ada berbagai urusan atau agenda. Nah, kemudian berbeda halnya dengan kata sika ya. Jadi kata sika dan dake ini akan ada sedikit perbedaan. Pertama-tama, dake ini tidak digunakan untuk menggambarkan perasaan. Tetapi sika dapat digunakan untuk menggambarkan kekecewaan pembicara karena tidak dapat pulang selama yang dia inginkan. Seperti pada contoh kalimat berikut ya. Jadi kotoshi wa shigoto ga isogashikute jika ni ichinichi shika kaeremasen deshita. Ya, jadi karena tahun ini sangat sibuk ya dengan pekerjaan, jadi saya hanya bisa pulang sehari saja ke rumah orang tua saya. Nah, misalkan mungkin dia ingin ya, misalkan dia ingin pulang 5 hari gitu ya. Tapi karena sibuk ya, sibuk pekerjaannya dan urusan yang lain, itu dia hanya bisa pulang 1 hari saja. Jadi ada perasaan kecewa di situ ya, karena dia tidak bisa pulang selama yang dia inginkan. Nah, itu mungkin yang dimaksud sika ini bisa menggambarkan perasaan ya. Nah, kemudian rumus yang akan kita pelajari di slide ini adalah kata kerja tari shite ya. Jadi kata kerja bentuk ta plus rishite ya. Nah, kemudian mari kita perhatikan contoh yang ada di bawahnya terlebih dahulu. Setelah itu baru saya akan jelaskan. Pertama-tama di sini ada tomodachi to issho ni kaimono o shitari shite tanoshikatta desu. Ya, tomodachi to issho ni kaimono o shitari shite tanoshikatta desu. Nah, di sini bisa diartikan saya melakukan banyak hal yang menyenangkan, misalkan berbelanja bersama teman dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa pola ini atau bentuk tariste ini digunakan untuk menyatakan contoh ya, menyatakan atau menyebutkan contoh dari berbagai kegiatan yang kita lakukan. Jadi pada kalimat di atas dia menggunakan berbelanja adalah salah satu contoh yang mewakili berbagai kegiatan yang dia lakukan pada hari libur tahun baru ya. Jadi banyak banget kegiatan di situ tapi dia cuma mengambil satu contoh saja. Itu bisa menggunakan pola kalimat tariste apa misalkan. Seperti itu. Nah, kemudian perlu diingat juga bahwa penggunaan nani-nani shitari ini telah dipelajari di bab 16 tingkat dasar 1. Di situ Anda telah mempelajari cara menyebutkan 2 contoh. Misalkan seperti contoh berikut, joggingu shitari, tokidoki ie de yoga o shitari shiteimasu. Jadi saya jogging dan kadang-kadang melakukan yoga di rumah. Kemudian akan tetapi pola nani-nani tariste ini juga dapat digunakan hanya dengan menyebutkan satu contoh saja seperti contoh di atas ya atau contoh yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, kemudian mari kita perhatikan contoh yang ada di bawahnya ini. Yasumi wa do deshita ka? Jadi bagaimana liburan Anda? Nah, terus si B menjawab, ie de ongaku wo kitari shite nonbiri sugoshiteimasu atau sugoshimashita. Nonbiri sugoshimashita. Jadi, saya menghabiskan waktu dengan bersantai di rumah, misalnya dengan menikmati musik atau mendengarkan musik dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini, pola kalimat yang akan kita pelajari adalah kata kerja plus nakucha naranai. Kata kerja plus nakucha naranai, yang bisa diartikan harus ya. Nah, pertama-tama mari kita perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Oh iya, Mei ni otoshidama o agenakucha naranai shi taihen deshita. Jadi ini bisa diartikan berat bagi saya karena harus memberi otoshidama atau angpau kepada para keponakan saya.
Nah, kemudian perlu dipahami bahwa pola ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu hal harus dilakukan. Kemudian pada bab 14 tingkat dasar 1, Anda telah mempelajari pola nani-nani nakereba naranai. Ya, kata kerja nakereba naranai. Seperti pada contoh kalimat berikut ini. Jadi, shiyakusho ni ikanakereba naranain desu. Jadi, saya harus pergi ke balai kota. Nah, kemudian pola nani nakuchan naranai ini memiliki makna yang sama ya. Jadi mempunyai makna yang sama ya. Nani nakereba naranai sama nani nakucha naranai mempunyai arti yang sama ya. Kemudian cara membentuknya ya, cara membuat sebuah kata kerja dengan nakucha naranai ini adalah pertama-tama rubahlah kata kerja tersebut menjadi bentuk nai ya. Kemudian i-nya kita ulang. Kemudian i-nya kita hilangkan, kita tambahkan kucha naranai. Maka dia akan menjadi nakucha naranai ya. Nai, i-nya kita hilangkan, maka dia akan menjadi nakucha naranai. Kemudian apabila dibandingkan dengan pola nani nakereba naranai, pola nani nakucha naranai lebih informal dan merupakan ragam lisan atau percakapan. Nah, kemudian selanjutnya mari kita simak contoh yang ada di bawahnya. Itu ada isogashishou desu ne. Isogashishou desu ne. Sepertinya Anda sedang sibuk ya. Nah, terus si B menjawab, kore kara kaigi no junbi o shinakucha naranain desu. Jadi, saya harus mempersiapkan rapat dari sekarang. Jadi dia sibuk gitu ya. Jadi harus nakucha naranai. Itu harus artinya. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan belajar kata kerja bentuk remas. Nani remas. Atau bisa juga disebut dengan kata kerja bentuk potensial. Nah, seperti apa penjelasannya nanti saya akan bahas. Tapi sebelum itu, mari kita simak beberapa contoh yang ada di bawahnya. Yang pertama itu ada DVD mo takusang miremashita. Jadi saya juga bisa menonton banyak DVD. Terus contoh yang berikutnya itu ada hisashiburi ni jika no haha no ryori o taberete yokata desu. Jadi saya senang sekali bisa makan masakan ibu setelah sekian lama, ya. Nah, kemudian perlu diingat bahwa Anda telah atau kalian telah mempelajari bentuk potensial pada bab 5 ya. Nah, pada saat itu kata kerja kelompok 2 yaitu memiliki rumus nani raremas atau rareru ya. Nah, dari sini itu bisa dihilangkan ra-nya ya. Jadi dapat dihilangkan ra-nya jadi rareru atau raremas ini kita hilangkan ra-nya maka dia akan menjadi remas. Raremas kita hilangkan ra-nya maka dia akan menjadi remas. Atau rareru kita hilangkan ra-nya maka dia akan menjadi reru ya. Nah, contoh yang muncul pada bab ini adalah taberemas. Taberemas. Nah, kemudian mungkin di bab 5 kita belajar tabemas ini menjadi taberaremas ya. Di bab ini kita hilangkan ra-nya maka dia akan menjadi taberemas. Tabereru ya, bisa dimakan. Dan kemudian ada juga contoh lain ya, miraremas. Mungkin sebelumnya kita belajar itu ya. Miraremas kita hilangkan ra-nya, dia akan menjadi miremas. Miremas atau mireru yang mempunyai arti bisa melihat atau menonton. Nah, kemudian perlu diingat di sini bahwa yang bisa menggunakan rumus yang kita pelajari di slide ini bukan hanya golongan 2 saja ya, tetapi golongan 3 khususnya yang koraremas atau korareru ini juga bisa menggunakan rumus ini. Misalkan koraremas ini kalau kita hilangkan ra-nya maka dia akan menjadi koremas ya, atau korareru ini kalau kita hilangkan ra-nya maka dia akan menjadi koreru ya, koreru yang mempunyai arti bisa datang ya. Nah, kemudian perlu saya jelaskan juga di sini adalah penggunaan seperti ini disebut sebagai ranuki kotoba. Ranuki kotoba. Ra itu adalah ya ra-nya itu, nuki itu adalah menghilangkan, kotoba ya kosakata, jadi kosakata dengan menghilangkan ra-nya ya, atau pelepasan huruf ra bisa diartikan seperti itu juga. Kemudian meskipun ada orang yang beranggapan konjugasi seperti ini tidak benar secara tata bahasa ya, tetapi bentuk seperti ini tetap sering digunakan. Ya, jadi sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan mendengarkan ini. Tetapi dalam bentuk formal itu mungkin akan agak jarang ya, karena ini akan lebih sering didengar ketika dalam kehidupan keseharian ya, atau percakapan sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini tugas kalian adalah pertama-tama simaklah atau perhatikanlah kosakata yang ada di dalam kotak ya, dari A sampai F. Itu ada hahano, ryo, tabeta, dan seterusnya. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Setelah itu, Sensei akan memutarkan audio. Jadi silakan dengarkan dan simak audionya baik-baik. Di situ akan diceritakan ada Nang, Miura, dan Yamaguchi yang sedang berbincang-bincang tentang liburan di akhir tahun atau
tahun baru mereka, ya. Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian adalah apakah yang mereka masing-masing lakukan, ya. Jadi apakah yang mereka masing-masing lakukan saat liburan tahun baru atau saat tahun baru? Pilihlah jawaban dari A sampai H. Oke, belum lama-lama, langsung saja Sensei putar audionya. 明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ナンさん、お正月休みはどうでしたか？東京に住んでいる友達のところに行きました。一緒にディズニーランドに行きましたが、すごく混んでいてびっくりしました。待つ時間がとても長くて、乗り物に3つしか乗れませんでした。ああ、それは大変でしたね。はい。でも、友達と久しぶりに会えてよかったです。一緒に買い物をしたりして楽しかったです。いい休みでしたね。三浦さんは？僕はお正月はずっと家でゴロゴロしてました。でも、ゆっくりできてよかったです。DVD もたくさん見れましたし。山口さんは今年も実家に？今年は1日だけ帰りました。でも、親戚が集まると、毎年同じ話で嫌になりますよ。おいやめいにお年玉をあげなくちゃならないし、大変でした。お年玉って何ですか？お正月に子供にあげるお金。ああ。まあ、久しぶりに実家の母の料理を食べれてよかったですけどね。Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini silahkan simak percakapannya sekali lagi sambil membaca teks atau naskah yang sudah ada di layar kalian. Ini tujuannya adalah sambil mengecek ya. Mungkin tadi ada beberapa bagian yang susah ditangkap atau didengar atau sulit dipahami. Mungkin sambil melihat naskah atau teks yang ada di layar kalian, kalian bisa lebih paham lagi. Oke, langsung saja saya putar audionya. 明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ナンさん、お正月休みはどうでしたか？東京に住んでいる友達のところに行きました。一緒にディズニーランドに行きましたが、すごく混んでいてびっくりしました。待つ時間がとても長くて、乗り物に3つしか乗れませんでした。ああ、それは大変でしたね。はい。でも、友達と久しぶりに会えてよかったです。一緒に買い物をしたりして楽しかったです。いい休みでしたね。三浦さんは？僕はお正月はずっと家でゴロゴロしてました。でも、ゆっくりできてよかったです。DVD もたくさん見れましたし。山口さんは今年も実家に？今年は1日だけ帰りました。でも、親戚が集まると、毎年同じ話で嫌になりますよ。おいやめいにお年玉をあげなくちゃならないし、大変でした。お年玉って何ですか？お正月に子供にあげるお金。ああ。まあ、久しぶりに実家の母の料理を食べれてよかったですけどね。Nah, kemudian di slide ini tugas kalian sangat gampang sekali. Pertama-tama, simaklah audio berikut, kemudian isilah bagian yang digarisbawahi. Oke, langsung saja kita putar audionya. Silakan simak baik-baik dan temukan jawabannya. 乗り物に3つしか乗れませんでした。今年は1日だけ帰りました。
一緒に買い物をしたりして楽しかったです。おいやめいにお年玉をあげなくちゃならないし大変でした。DVD もたくさん見れましたし、久しぶりに実家の母の料理を食べれてよかったですけどね。Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan belajar ungkapan inaka ni kaite kazoku de oiwai shimasu. Ya, inaka ni kaite kazoku de oiwai shimasu. Di sini nanti harapannya kalian mampu memperkenalkan secara sederhana mengenai acara ataupun festival yang ada di negara kita, ya misalkan negara Indonesia, ya misalkan apa saja nanti itu, misalkan kalian bisa menjelaskannya walaupun secara sederhana, seperti itu. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum Sensei melanjutkan ke pembahasan kita atau ke pola kalimat, di sini Sensei ingin memberikan beberapa kosakata baru ya. Jadi silakan di-stop dulu videonya, silakan dibaca-baca dan hafalkan terlebih dahulu kosakata ini. Setelah itu baru lanjut ke slide berikutnya. Oke, hafalkan dan kita lanjut di slide berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini juga kita akan belajar beberapa kosakata baru ya. Itu diantaranya ada inaka ni kaeru, terus ada kazari o kazaru, dan sebagainya. Silakan dibaca-baca dulu dari kosakata A sampai G yang ada di layar kalian. Setelah itu Sensei akan putarkan audionya, silakan repeat dan hafalkan kosakata yang ada di sini. Oke, langsung saja Sensei putarkan audionya. 祭りや行事ですること。A、田舎に帰る。B、飾りを飾る。C、特別な料理を食べる。D、パーティーをする。 E、歌ったり踊ったりする。 F、旅行に行く。 G、プレゼントやお金をあげる。祭りや行事ですること。A、田舎に帰る。 B、飾りを飾る。 C、特別な料理を食べる。 D、パーティーをする。 E、歌ったり踊ったりする。 F、旅行に行く。 G、プレゼントやお金をあげる。 Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian adalah simaklah audio berikut, kemudian silakan pilih jawaban dari A sampai G. Misalkan kalau audionya mengatakan inaka ni kaeru, berarti jawabannya adalah A. Dan seterusnya. Jadi silakan simak audionya sebaik-baiknya dan selamat mengerjakan. 1、パーティーをします。 2、特別な料理を食べます。 3、旅行に行きます。 4、歌ったり踊ったりします。 5、田舎に帰ります。 6、プレゼントやお金をあげます。 7、飾りを飾ります。 Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya pola kalimat atau rumus yang akan kita pelajari di slide ini adalah kalimat bentuk biasa plus hitoga bla bla bla. Terus di bawahnya kalimat bentuk biasa plus hitomo bla bla bla. Nah, kemudian mari kita perhatikan contoh yang di bawahnya. Mungkin dengan contoh ini kalian akan lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama itu ada shunsetsu wa inaka ni kaeru hito ga
oi desu. Jadi banyak yang pulang kampung pada saat tahun baru Imlek. Terus contoh yang kedua, saikin dewa kaigai ni ryoko suru hito mo imasu. Jadi akhir-akhir ini ada juga orang yang berlibur ke luar negeri. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan melihat beberapa contoh ya. Itu yang pertama itu ada Nihon no oshogatsu wa kazoku to sugosu hito ga oi desu. Jadi pada saat tahun baru di Jepang, kebanyakan orang menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada demo saikin wa hitori de ryoko ni dekakeru hito mo imasu. Akan tetapi akhir-akhir ini ada juga orang yang berpergian atau berlibur sendirian ya. Nah, kemudian contoh berikutnya itu ada Christmas wa tomodachi to party o suru hito mo imasu ga nani mo shinai hito mo imasu. Ya, jadi ada orang yang merayakan Natal bersama teman-temannya, akan tetapi ada juga orang yang tidak melakukan apapun. Ya, jadi mudah-mudahan dengan contoh ini kalian bisa paham kapan terus menggunakan ungkapan nani-nani hito ga oi, nani-nani hito mo iru. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan membahas pola kalimat, kata kerja, plus nagara, plus kalimat berikutnya. Saya ulangi, kata kerja, plus nagara, plus kalimat berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini Sensei ingin mengajak kalian untuk melihat sebuah contoh kalimat yang ada di bawahnya. Di sini sudah ditulis, Songkran wa machi o aruki nagara minna de mizu o kake aimasu. Ya, di sini bisa diartikan bahwa pada perayaan Songkran, orang-orang saling menyiramkan air satu sama lain sambil berjalan mengelilingi kota. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa nagara di sini mempunyai arti sambil ya. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa pola ini digunakan untuk mengungkapkan dua kegiatan atau lebih yang dilakukan secara bersamaan. Ya. Nah, pada kalimat di atas, kegiatan aruku atau berjalan dan kegiatan mizo kakeau atau saling menyiramkan air itu dilakukan secara bersamaan ya. Nah, kemudian cara membentuk ya atau membuat sebuah kalimat dengan menggunakan pola kata kerja bentuk nagara ini adalah pertama-tama kalian harus paham kata kerja bentuk mas dulu ya. Kemudian sebelum tambahkan nagara ini hilangkan dulu masnya. Kemudian baru tambahkan nagara. Misalkan contoh yang tadi itu ada arukimas atau aruki nagara ini berasal dari kata arukimas ya. Masnya dihilangkan jadi tinggal aruki saja ya. Kemudian barulah ditambahkan dengan nagara, maka dia akan menjadi aruki nagara. Ya, contoh lain misalkan tabemas makan ya, tabemas kita hilangkan masnya, kita tambahkan nagara, maka dia akan menjadi tabe nagara ya, dan seterusnya. Seterusnya rumusnya sama, baik itu grup 1, 2, 3 itu sama ya, dengan menghilangkan mas saja. Kemudian tambahkan nagara. Nah, kemudian mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Oshogatsu wa shokuji o shinagara ryoshin to iro-iro hanashimashita. Ya, di sini bisa diartikan saat tahun baru saya mengobrol tentang berbagai hal dengan orang tua sambil menyantap makanan. Kemudian contoh 2 itu ada omatsuri dewa uta o utai nagara minna de odorimasu. Nah, ini bisa diartikan saat festival semua orang menari sambil menyanyi. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini kita akan belajar rumus en ni yote atau kata benda ni yote. Nah, ni yote di sini itu bisa diartikan tergantung ya, tergantung apa misalkan ya. Nah, kemudian mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya terlebih dahulu. Itu ada lebaran wa toshi ni yote chigaimasu. Lebaran wa toshi ni yote chigaimasu. Nah, ini bisa diartikan lebaran atau hari lebaran itu berbeda-beda tergantung tahunnya ya. Tahun 2001 sama tahun 2022 itu beda seperti itu. Nah, kemudian pola ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bervariasi. Tanggal perayaan lebaran tidak sama setiap tahunnya. Dan setiap tahun berubah-ubah ya. Jadi tahun kemarin sama tahun sekarang ini itu beda ya ininya. Lebarannya gitu loh. Maksudnya bulan-bulannya. Kemudian sehingga hal ini dinyatakan dengan toshi ni yote chigau. Toshi ni yote chigau. Berbeda-beda atau tidak sama tergantung tahunnya. Nah, kemudian perlu dipahami juga ada berbagai ungkapan selain ungkapan yang tadi ya. Misalkan ada hito ni yote, tergantung orangnya, kuni ni yote, tergantung negaranya, dan basho ni yote, tergantung tempatnya. Selain chigaimasu, verb yang selalu
Nah, selain chigaimasu, biasanya ada beberapa kosakata atau kata kerja yang sering digunakan seperti kawarimasu yang artinya berubah, terus ada juga iro-iro arimasu, ada bermacam-macam, dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini adalah kata-kata yang sering digunakan. Misalkan hito ni yotte chigaimasu ya, totoshi ni yotte kawarimasu toka, dan sebagainya. Jadi bisa seperti itu penerapannya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh kalimat yang ada di bawahnya. Oshogatsu wa donna ryori o tsukurimasu ka? Oshogatsu wa donna ryori o tsukurimasu ka? Jadi masakan apa yang dibuat pada saat perayaan tahun baru? Nah, terus si B menjawab, ie ni yotte chigaimasu ya. Jadi hal itu berbeda-beda tergantung kebiasaan keluarga atau rumah tersebut seperti itu. Bisa dipahami ya yotte penggunanya ya. Nah, kemudian di slide ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari tadi. Karena dari tadi kita sudah belajar bumpu banyak banget ya, dan kita akan coba praktekkan atau terapkan di dalam sebuah kaiwa. Pertama-tama mungkin silakan di-stop dulu videonya, silakan dibaca-baca dulu ya, ada naskah atau teks di layar kalian, silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya Sensei akan memutarkan audio, jadi silakan repeat audio tersebut sambil membaca teks yang ada di layar kalian. Jadi sambil melatih pelafalan kalian dan ini juga akan membantu untuk memperbaiki kaiwa kalian. Ya, tanpa berlama-lama, langsung saja Sensei putar audionya. インドネシアにはどんなお祭りがありますか？インドネシアではレバランが一番大きいお祭りです。レバランは断食明けのお祭りです。いつですか？年によって違います。どんなことをするんですか？田舎に帰って家族でお祝いします。何を食べますか？クトゥパットという特別な料理やクッキーなどのお菓子を食べます。Nah, kemudian tugas kalian selanjutnya di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut. Di sini akan diceritakan ada 4 orang ya yang akan masing-masing menceritakan festival atau event-event yang ada di negara mereka. Kemudian tugas kalian yang pertama itu ada Donna Omatsuri desu ka? Jadi silakan simak audionya, cari festival seperti apakah itu. Silakan pilih jawaban dari A sampai D yang ada di dalam kotak ya. Nomor 1 ini ada ya. Terus di bawahnya ada pilihan A, B, C sampai D. Silakan pilih jawaban dari sana. Kemudian kapan festival tersebut dirayakan? Silakan pilih jawaban dari A sampai E. Kemudian di soal 2 juga di bawahnya ada pilihan ya. Jadi A, I, U, E ya. Jadi silakan pilih dari situ ya. Pertama-tama silakan dengarkan audionya, kemudian simak dan cari jawabannya di sana. 1、中国でもお正月をお祝いしますか？中国は旧暦のお正月の方が大切です。旧暦？はい。旧暦のお正月はだいたい2月頃です。春節と言います。1週間ぐらいお休みになるので、田舎に帰る人が多いです。へえ。でも、そのラッシュがすごいので、最近では海外に旅行する人もいます。春節はどんな風に祝うんですか？赤い飾りを飾ります。赤はおめでたい色なんです。あとは餃子を食べたりします。そうなんですか。2、タイはどうですか？タイのお正月は4月で、ソンクラーンと言います。あ、名前は聞いたことあるかも。ソンクラーンは水かけ祭りとも言われています。街を歩きながらみんなで水をかけ合います。へえ。それが面白くて、最近は外国人もたくさん参加しています。水をかけ合うんですか。面白そうですね。はい。日本でも東京でソンクラーンのお祭りがあるそうですよ。3、インドネシアではイスラム教の人が多いので、レバランが一番大きいお祭りですね。レバラン？はい。ラマダン明けのお祭りです。ラマダンの間は断食をします。1ヶ月朝から夕方まで物を食べてはいけません。へえ、大変ですね。
この断食が終わった時のお祭りがレバランです。いつですか？年によって違います。どんなことをするんですか？みんなだいたい田舎に帰って家族でお祝いします。あと、クトゥパットという特別な料理やクッキーなどのお菓子を食べます。4、フィリピンはどうですか？フィリピンでは一番大きいお祝いはクリスマスですね。フィリピンでもクリスマスをお祝いするんですか？はい。フィリピンはキリスト教の人が多いですから。そうですか。日本のクリスマスとは何か違いますか？全然違いますね。フィリピンでは9月頃からクリスマスの準備を始めます。9月。クリスマスには会社とかいろいろなところでパーティーをします。パーティーでは歌ったり踊ったり、特別な料理を食べたりします。特別な料理？例えば？有名なのは豚の丸焼きです。美味しいですよ。丸焼き？すごい。クリスマスが終わった後も2月ぐらいまで飾り付けはそのままです。じゃあ、1年の半分がクリスマスなんですね。Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian adalah pertama-tama simaklah audionya sekali lagi, kemudian apakah yang mereka lakukan pada saat festival tersebut. Silakan pilih jawaban dari A sampai E yang ada di dalam kotak ini ya. Nah, kemudian yang kedua, hidangan apakah yang mereka santap? Pilih jawaban dari A sampai E. Apabila mereka tidak menyebutkan apapun, tulislah straight saja ya, tidak usah atau garis saja, tidak perlu dipilih A, B, C-nya ya. Nah, kemudian silakan simak audio berikut, kemudian tentukan jawaban kalian. 1、中国でもお正月をお祝いしますか？中国は旧暦のお正月の方が大切です。旧暦？はい。旧暦のお正月はだいたい2月頃です。春節と言います。1週間ぐらいお休みになるので、田舎に帰る人が多いです。へえ。でも、そのラッシュがすごいので、最近では海外に旅行する人もいます。春節はどんな風に祝うんですか？赤い飾りを飾ります。赤はおめでたい色なんです。あとは餃子を食べたりします。そうなんですか。2、タイはどうですか？タイのお正月は4月で、ソンクラーンと言います。あ、名前は聞いたことあるかも。ソンクラーンは水かけ祭りとも言われています。街を歩きながらみんなで水をかけ合います。へえ。それが面白くて、最近は外国人もたくさん参加しています。水をかけ合うんですか。面白そうですね。はい。日本でも東京でソンクラーンのお祭りがあるそうですよ。3、インドネシアではイスラム教の人が多いので、レバランが一番大きいお祭りですね。レバラン？はい。ラマダン明けのお祭りです。ラマダンの間は断食をします。1ヶ月、朝から夕方まで物を食べてはいけません。へえ、大変ですね。この断食が終わった時のお祭りがレバランです。いつですか？年によって違います。どんなことをするんですか？みんなだいたい田舎に帰って家族でお祝いします。あと、クトゥパット
という特別な料理やクッキーなどのお菓子を食べます。4、フィリピンはどうですか？フィリピンでは一番大きいお祝いはクリスマスですね。フィリピンでもクリスマスをお祝いするんですか？はい。フィリピンはキリスト教の人が多いですから。そうですか。日本のクリスマスとは何か違いますか？全然違いますね。フィリピンでは9月頃からクリスマスの準備を始めます。9月。クリスマスには会社とかいろいろなところでパーティーをします。パーティーでは歌ったり踊ったり、特別な料理を食べたりします。特別な料理？例えば？有名なのは豚の丸焼きです。美味しいですよ。丸焼き？すごい。クリスマスが終わった後も2月ぐらいまで飾り付けはそのままです。じゃあ、1年の半分がクリスマスなんですね。Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian di slide ini sangat gampang sekali. Jadi pertama-tama silakan simak audio berikut, kemudian isilah bagian yang digarisbawahi. Oke, langsung saja saya putarkan audionya. 春節は田舎に帰る人が多いです。春節は最近では海外に旅行する人もいます。ソンクランは街を歩きながらみんなで水をかけ合います。レバランは年によって違います。Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar tentang Ibento no Kiji. Ibento no Kiji. Ini bisa diartikan artikel mengenai suatu acara. Di sini nanti harapannya kalian mampu membaca serta memahami garis besar isi artikel mengenai acara setempat yang telah diikuti. Seperti apa penjelasannya? Langsung kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini ada beberapa kosakata yang wajib kalian hafalkan sebelum masuk pembahasan berikutnya. Jadi silakan di stop dulu videonya, silakan dibaca-baca dan hafalkan kosakata yang ada di layar kalian. Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama bacalah ya, coba dibaca-baca dulu artikel yang ada di bawah ini ya. Kemudian cari tahu juga berapa banyak orang yang hadir dan siapa sajakah mereka. Entah itu dari kalangan dewasa, anak-anak, siapa saja. Jadi silahkan dicari di artikel yang ada di bawah ini. Oke, dan berlama-lama saya silahkan untuk mencari dan membaca dan temukan jawaban kalian di sana. Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya bacalah komentar Dung, Antonio, dan Moon pada bagian B atau artikel yang ada di bagian kanan. Kemudian berilah Maru pada bagian bertanda kurung ya, silakan diisi di situ untuk pernyataan yang sesuai dengan isi artikel, sedangkan isilah tanda kali untuk ungkapan atau pernyataan yang tidak sesuai dengan artikel. Pertama-tama silakan dibaca-baca dulu ya, soalnya 1, 2, dan 3 di sini silakan dibaca-baca dulu. Setelah itu baru kalian baca artikelnya dan temukan jawabannya di sana.
Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan belajar tentang Shinnen no Meseji. Shinnen no Meseji. Ini bisa diartikan ucapan tahun baru ya, ucapan tahun baru. Nah, kemudian di sini nanti harapannya kalian mampu menulis dan mengirimkan kartu ucapan tahun baru kepada rekan kerja kalian, teman, dan sebagainya. Seperti apa penjelasannya? Langsung kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian silakan perhatikan layar kalian. Di sini sudah ada beberapa contoh ya. Ada contoh 1, 2, dan 3. Ini adalah ketiga-tiganya ini adalah cara untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru ya. Jadi di Jepang itu ada banyak cara juga untuk menyampaikan selamat tahun baru. Itu akan disesuaikan dengan hubungan kita dengan orang tersebut ya. Apakah sudah akrab, apakah orang itu adalah atasan kita, apakah orang itu adalah teman akrab kita, dan sebagainya. Jadi coba dibaca-baca dulu dan silahkan dikelompokkan. Misalkan contoh 1 ini untuk siapa ya, kita menggunakan meseji ini atau ucapan ini kepada siapa. Terus contoh 2 ini untuk siapa, terus contoh 3 ini untuk siapa ya. Coba dibedakan, coba di ini dulu ya, diterka-terka dulu. Nanti sensei akan berikan jawabannya, tapi pertama-tama silahkan dicoba sendiri dulu ya. Jadi silahkan di stop dulu videonya nggak apa-apa, kemudian sensei akan share jawabannya. Nah, kemudian selanjutnya silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini Sensei akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengaplikasikan atau mencoba untuk membuat ucapan ya, ucapan selamat tahun baru, entah itu nanti kepada teman kalian, bos kalian, dan sebagainya. Jadi pertama-tama tentukan dulu targetnya kepada siapa ya. Setelah itu silakan pilih ya cara ucapan yang benar. Jadi kalau misalkan kepada atasan itu seperti apa, kalau itu tujuannya adalah kepada teman seperti apa, kemudian kalau orang-orang yang baru kita kenal itu seperti apa. Jadi silahkan sambil melihat contoh-contoh yang tadi, silahkan buat di HP kalian ya. Jadi silahkan saja. Oke, saya persilahkan. Nah, kemudian seperti biasa di slide ini, Sensei ingin memberikan beberapa kanji yang wajib kalian hafalkan pada bab ini. Itu diantaranya ada kotoshi, sakunen, maitoshi, dan sebagainya. Silakan dihafalkan dan praktekkan atau gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik itu nanti bisa sambil chat-chatan sama teman dan sebagainya. Jadi intinya biar cepat hafal, silahkan diterapkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, minasan, sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Jepang. Kyo wa domo arigatou gozaimashita. Dewa mata sugi aimashou.